Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu tentang peranan sosial media dalam komunikasi bisnis. Pokok pembahasan kami yang pertama, arti media sosial, jenis-jenis media sosial untuk bisnis, dampak-dampak media sosial terhadap bisnis, manfaat media sosial untuk bisnis, dan tips menggunakan media sosial untuk bisnis. Kepada pemateri saya persilahkan. Media sosial, platform media yang memfokuskan pada instrumensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Media sosial dapat dilihat sebagai media online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. Yang berikut, media sosial dapat diartikan sebagai aktivitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling perkenalan dalam bentuk tulisan, visual, maupun audiovisual. Berikut, media sosial diawali dengan sharing, collaborating, dan connecting. Berikut jenis-jenis media sosial untuk bisnis. Ada Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, Pinterest. Yang pertama, Facebook. Facebook sendiri juga merupakan salah satu media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia karena fitur yang ditampilkan cukup mudah sehingga banyak orang yang tertarik untuk menggunakan platform Facebook. Jika Anda mempunyai sebuah bisnis, Anda dapat mencoba untuk memposting produk Anda dalam situs jaring sosial ini. Dengan cara tersebut, maka produk Anda akan kemungkinan besar dapat diterima dan dikenal oleh konsumen global dan tidak hanya dari lokal saja. Yang kedua, WhatsApp. Dalam platform media sosial terakhir yang paling sering digunakan untuk membantu kebutuhan bisnis adalah WhatsApp. Aplikasi ini banyak ditemukan di berbagai perangkat mobil yang digunakan karena memiliki berbagai kemudahan dan dapat menggantikan peran dan fitur pengirim pesan SMS yang dulu sering digunakan. Di dalam WhatsApp sendiri, kita dapat membuat sebuah grup, melakukan video call, telepon, maupun membuka media promosi. Karena saat ini WhatsApp telah diakuisisi oleh Facebook, maka sangat mudah untuk Anda membuat media promosi untuk produk Anda. Anda juga dapat memanfaatkan fitur dari WhatsApp Business untuk mempermudah aktivitas bisnis Anda dalam konsumer. Yang ketiga yaitu Instagram. Instagram merupakan salah satu sosial media yang paling populer terutama bagi pengguna internet di Indonesia. Dengan total penggunaan aktif mencapai 61 juta orang dengan rata-rata usia yang menggunakan platform ini adalah berada pada usia 18-24 tahun. Kelebihan dari fitur yang dimiliki oleh Instagram terletak pada Instagram Story, Feed, dan IGTV. Anda juga dapat memanfaatkan Instagram untuk kebutuhan bisnis secara promosi produk, jasa, atau layanan yang Anda miliki. Yang keempat yaitu YouTube. YouTube merupakan salah satu platform penyediaan layanan streaming dengan video secara online. Namun, Anda juga dapat memanfaatkan fitur tersebut untuk mempromosikan produk atau jasa layanan Anda. Keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil banyaknya interaktif kunjungan dari penonton dan akan diakumulasikan melalui Google AdSense. Jadi, sosial media YouTube juga dapat digunakan sebagai alat monetisasi. Anda dapat menghasilkan uang dengan membuat konten yang menarik sesuai dengan jumlah trafik atau pengunjung yang datang ke channel tersebut. Kelima yaitu Twitter. Twitter lebih cocok digunakan untuk membagikan informasi terkini, update, pertanyaan, polling, dan opini kepada customer. Twitter adalah cara berbagi Anda untuk berhubung dengan customer secara cepat. Jadi, apabila misalnya usaha Anda berupa platform berita yang ingin membagikan informasi secara cepat kepada pembaca, Twitter bisa menjadi sosial media yang paling tepat. Yang keenam yaitu TikTok.
TikTok merupakan layanan jejaring sosial di mana Anda bisa berbagi video berdurasi pendek yang menampilkan musik sebagai latar belakang dan dapat diedit seperti dipercepat, diperlambat, ataupun ditambah fitur baru. Sebagai aplikasi yang memiliki jumlah penggunaan aktif mencapai lebih dari 500 juta orang, TikTok tak hanya dapat digunakan untuk membuat video pribadi, namun juga bisa melakukan duet dengan teman yang kamu pilih untuk membuat video menarik. Sebagai aplikasi yang menarik jumlah penggunaan aktif mencapai lebih dari 500 juta orang. Yang ketujuh, Reddit. Macam sosial media berikutnya adalah Reddit. Reddit dikenal sebagai tempat untuk berdiskusi dalam bentuk konten dengan berbagai topik. Reddit didirikan oleh Steve Huffman, Aaron Swartz, dan Alexis Ohanian. Reddit berhasil didirikan pada tahun 2005 di Amerika Serikat. Reddit adalah sebuah forum yang kira-kira hampir sama seperti Kaskus, hanya saja Reddit lebih besar. Pengguna Reddit hingga saat ini telah mencapai lebih dari 330 juta pengguna di seluruh dunia. Yang kedelapan, Pinterest. Pinterest merupakan aplikasi virtual pinboard yang memungkinkan Anda untuk bisa mengunggah foto yang bisa dimasukkan ke dalam kategori-kategori semacam album ataupun folder. Misalnya apabila Anda membuat album bernama petualangan, maka semua foto yang ada di dalamnya berkaitan dengan petualangan berbeda dengan sosial media lainnya, yang kebanyakan mengharuskan pengguna untuk mengikuti akun pengguna lain. Di Pinterest Anda tetap dapat melakukan repin pada pin milik akun lain atau repin sama seperti retweet pada Twitter tanpa harus mengikuti pemilik pinboard terlebih dahulu. Yang kesembilan, Thumb. Macam media sosial yang terakhir adalah Thumb. Thumb merupakan platform microblog sekaligus jejaring sosial yang akan memungkinkan pengguna untuk mengirim konten dalam bentuk blog pendek. Jejaring sosial yang diluncurkan oleh Thumb Inc. pada tahun 2007 ini telah Yang ketiga, dampak-dampak media sosial terhadap bisnis. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif meningkatkan keuntungan dari penjualan produk, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi, dan menjalin kerjasama bisnis secara luas. Yang dampak negatif, memperkenalkan produk yang tidak sesuai atau palsu, menyebarkan berita atau informasi hoax, dan menimbulkan persaingan yang tidak. Selanjutnya, manfaat media sosial untuk bisnis. Yang pertama, media sosial untuk memperoleh data penting pelanggan. Yang kedua, menciptakan pengalaman pelanggan yang kaya. Yang kelima, meningkatkan trafik website dan peringkat pencarian. Yang keenam, yang kedelapan, konten geotarget. Yang kesembilan, membina relasi. Dan yang kesepuluh, media sosial untuk menumbuhkan bisnis Anda. Yang terakhir, tips menggunakan media sosial. Yang pertama, perencanaan lebih besar dengan menggunakan media sosial. Yang kedua, gunakan konten untuk menarik pelanggan. Yang ketiga, coba iklan berbayar untuk berada tepat di depan mata pelanggan baru. Yang keempat, pilih platform dan praktik yang tepat. Yang kelima, tetapkan tujuan untuk penggunaan media sosial Anda. Yang terakhir, lakukan pendekatan sistematis pada konten.